warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kasino ya. Kalian tetap masih ingat dengan saya. Kemarin di pokok bahasan kemarin Pak Kasino akan bahas tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, kali ini Pak Kasino akan mencoba mengaplikasikan bagaimana kalian dapat melestarikan tumbuhan ya. Tidak perlu mahal, tidak perlu biaya yang besar, tetapi kalian masih bisa berkreasi. Dengan apa? Hari ini Pak Kasino akan mencoba membuat tanaman dalam pot botol bekas ya. Tidak harus punya, karena jujur kalau kita pahami, tidak semua orang atau tidak semua kita mempunyai lahan yang luas. Untuk mempunyai tanaman, kita butuh tidak harus di lahan yang luas, tetapi kita bisa menanamnya dalam pot seperti ini atau di dalam polybag ya. Lebih murah, polybag itu plastik yang khusus untuk tanaman ya. Atau hari ini kita akan coba membuatnya dari botol bekas. Yuk kita simak bagaimana cara membuatnya. Hari ini kita akan membuat pot dari bahan bekas, yaitu bahan bekas yang kita pakai adalah botol bekas, botol plastik. Kemudian untuk alatnya saya memakai karter sama gunting. Jadi kita membuat pot yang kita nggak usah repot lagi untuk menyiramnya. Jadi nanti secara otomatis akan ada air itu akan meresap untuk menyiram tanaman itu. Jadi dalam waktu lama kita akan bisa tinggal tanaman itu sehingga tidak perlu harus kita siram terus. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah botol ya. Ini botol kita belah menjadi dua bagian. Kita pakai ini benda tajam, jadi tolong kalau nanti membuat kalian harus ada didampingi orang yang lebih dewasa atau lebih tua. Ini kita gunting ya, melingkar sehingga menjadi dua bagian. Nih ya kan. Nah yang ini karena berantakan, supaya rapi, saya akan meratakannya dengan gunting. Oke, ratakan. Nah, ini supaya tujuan. Nah, kemudian nanti akhirnya begini. Nah kemudian tutupnya kita buka, kita beri lubang dengan gunting atau boleh juga dengan paku. Nih sangat mudah, kita beri lubang ya. Jadi kayak kayak sumbu kompor. Kemudian kita memanfaatkan kain yang sudah tidak terpakai nih, kain lap mungkin sudah tidak terpakai nih. Kemudian kita gunting ya. Jadi kita memanfaatkan barang bekas, bukan barang baru ya. Barang bekas yang kita manfaatkan. Kita gunting memanjang. Atau mudahnya kita robek seperti ini, karena ini sudah sudah tidak terpakai lagi. Biasanya kalau di rumah tuh, kalau yang kain-kain bekas gini buat keset atau apa ya. Nah sudah nih ya kan. Nah ini kita masukkan ke dalam sini ya. Kita masukkan ke dalam botol ini, dimasukkan ke dalam botol ya, yang atasnya kemudian kita simpulkan, kita ikat
Oke, ini boleh panjang, boleh tidak, boleh. Nah, kemudian botolnya kita tutup lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu botolnya kita tutup ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil tanahnya, media tanam kita tanah dan bunganya. Kita sudah mendapatkan bunganya seperti ini ya. Kita sudah pilih, ada akarnya. Kemudian ini yang tahap pertama, kita masukin dulu apa namanya media tanamnya. Ya. Nanti kita cuci tangan kalau udah, jadi jangan takut kotor. Kemudian bunganya kita letakkan di tengah. Oke, seperti ini ya. Sudah kita tekan-tekan supaya bunganya ini bisa berdiri tegak ya. Kita kasih media tanahnya lagi. Tinggian. Oke, kita tekan-tekan supaya bunganya sendiri tidak bergerak dalam posisi yang tetap. Kemudian kita kasih lagi media tanamnya ya. Perhatikan untuk tanaman dalam pot ini ya, kira-kira berikan sisa 2 cm dari permukaan potnya. Oke, 2 cm seperti ini. Kita tekan supaya bunganya itu tidak bergerak, tidak loyo atau tidak rubuh ya. Karena bunga ini belum mempunyai akar. Kemudian ya, sisa yang tadi di bawah ininya, potnya yang ini kita beri air. Nah, kita beri air. Kemudian bunga ini kita tancapkan di air itu. Nah, hasilnya seperti ini. Supaya lebih menarik, saya akan menghiasi ya, menghiasi apa namanya permukaan tanahnya dengan bebatuan supaya terlihat cantik ya, dengan kerikil-kerikil atau dengan batu-batu. Saya akan hiasin ini supaya kelihatan lebih cantik dan lebih Nah, gimana? Mudah kan cara membuatnya? Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Ini adalah bagaimana cara kita melestarikan tanaman supaya tanaman itu tidak punah ya. Kita tetap bisa tanam, kita bisa ini ya. Kemudian ini kita sangat kecil perawatannya. Karena apa? Karena di bawah sini kita tadi taruh sumbu seperti kompor ya. Air itu fungsinya adalah dapat mengalir melalui pita kapiler. Pipa kapiler itu apa ya istilahnya, lubang-lubang kecil yang ada pada kain ini. Jadi pada saat nanti tanaman ini butuh minum, akarnya akan menyerap dari bawah, sehingga kita tidak perlu lagi susah-susah menyiramnya. Oke, nah sekarang ini akan saya letakkan di meja ruang tamu saya supaya bisa terlihat cantik. Oke, supaya cantik, tanaman ini saya akan letakkan di sini ya. Dengan tanaman ini, ruang tamu saya yang tadinya apa namanya nuansanya hanya coklat, ini kemudian ada satu sisi di mana hijau dari tumbuhan itu akan membuat ruang tamu saya menjadi lebih segar, lebih semarak, dan
caranya adalah mudah ya. Cara membuatnya mudah, kalian bisa coba di rumah. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas atau belum paham, kalian bisa tanya-tanya lagi ke Bapak ya, baik melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Oke. Demikian dari Bapak akhiri ya. Pertemuan hari ini, Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang tangguh, anak-anak yang hebat. Kalian bisa membuat ini dengan mudah. Oke, Bapak tunggu hasil karya kalian di Google Classroom. Oke, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum.